Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik merasa tidak percaya diri karena masih ada sensasi. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah merasa tidak percaya diri karena masih ada sensasi. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini mengingat karena bagi orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, termasuk saya dulu ya ketika belum sembuh. Nah ini sensasi ini cukup lama saya rasakan juga ya, dan biasanya prosesnya memang agak memakan durasi yang panjang, yaitu kita sering merasakan itu tidak percaya diri ya. Contohnya ketika kita mau melakukan aktivitas, ketika kita mau pergian jauh ya, ketika kita berada di tempat keramaian ya, pokoknya kita sering merasa tidak yakin dengan diri kita sendiri atau tidak percaya diri. Nah ini memang rasa yang memang sering kita alami seperti itu ya, walaupun kadang tadinya ketika kita masih berada di rumah ya, di rumah sendiri itu kadang merasa sudah membaik ya, merasa sudah yakin ya, tetapi begitu kita berada di luar rumah ya, di lingkungan yang baru kadang ya, nah itu kadang tiba-tiba sensasi itu datang ya, jadi tiba-tiba kita ingin cepat pulang ya, tiba-tiba kita menjadi ada sedikit ketakutan ya. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah itu memang proses ya, proses. Jadi untuk orang-orang yang mengalami gangguan ya, khususnya anxiety psikosomatis itu pasti seperti itu ya. Itu memang ada kalanya, itu ada fase yang seperti itu. Jadi kita tidak percaya diri lah, istilahnya seperti itu. Nah maka dari itu ya, hal-hal seperti itu walaupun kelihatannya hal sepele ya, hal kecil ya, tetapi harus kita perhatikan dan harus kita perbaiki supaya kita memang betul-betul menjadi sembuh ya, menjadi sembuh. Jadi menjadi ada suasana yang berubah ya, berubah menjadi lebih berani, menjadi lebih percaya diri. Nah itu yang penting, yaitu seperti itu. Nah oleh karena itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik ya, karena dengan kita semakin paham, akhirnya kita menjadi mudah ya untuk berikhtiar secara holistik untuk
keluar dari jeratan gangguan ini. Nah, baik teman-teman ya, ketika kita masih mengalami sensasi seperti itu atau masih merasa tidak percaya diri ya, kemudian disusul dengan munculnya beberapa sensasi, baik itu sensasi fisik maupun psikis. Nah, ini ada beberapa hal yang sering melatar belakangi sehingga menyebabkan hal ini menjadi muncul ya, menjadi kita tidak yakin dengan diri kita sendiri, menjadi merasa ragu ya, menjadi tidak percaya diri. Nah, itu biasanya ada hal-hal yang menyebabkan atau melatar belakangi. Nah, hal-hal itu antara lain ya, antara lain yang ini harus kita cari jawabannya atau solusinya ya. Yang pertama, kita sering merasa tidak percaya diri atau tidak yakin dengan diri kita sendiri itu karena memang belum terlatih, teman-teman. Jadi ini hubungannya kan mental ya, percaya diri. Sehingga kalau diri kita belum terlatih ya dalam hal-hal tertentu, pasti kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Sehingga ujung-ujungnya ya munculnya kita tidak percaya diri ya. Jadi kita pertama belum terlatih ya, juga termasuk masih malas gerak ya, malas gerak. Jadi kita masih nyaman ya di zona nyamannya itu, yaitu pada saat kita di rumah mengurung diri, kemudian hanya tiduran, rebahan ya, duduk-duduk, paling hanya itu ya. Nah, ketika masih seperti itu terus, nah ini yang harus dilatih ya. Jadi pada saat kita belum terlatih ya, belum mau bergerak, nah itu biasanya ketika kita dipaksa keluar, nah kemudian munculnya ya rasa-rasa tidak percaya diri. Maka dari itu solusinya ya latih terus ya, latih terus. Contohnya kita berusaha keluar rumah ya, keluar rumah walaupun mungkin dengan jalan kaki di sekitar rumah ya. Ini juga sambil olahraga juga ya. Nah ini biasanya nanti rasa-rasa percaya diri ini akan terbentuk ya, akan terbentuk. Akhirnya punya kesimpulan, oh ternyata kita ketika keluar rumah juga tidak apa-apa, ketika melakukan aktivitas juga bisa. Nah itu akhirnya nanti percaya diri sedikit demi sedikit akan timbul, teman-teman. Nah itu teman-teman, itu yang pertama ya. Jadi biasanya karena belum terlatih atau masih mager ya, maka harus dilatih gitu. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sering merasakan ini apa? Tidak percaya diri karena tubuh ini masih kurang tenaga ya, kurang tenaga atau kurang kalori ya, sehingga ketika seperti itu ya kadang kita menjadi kurang semangat ya, kurang semangat. Nah ini solusinya ya sudah penuhi saja, makan, minum cukup ya. Bisa juga mungkin tambah suplemen ya, apa itu mungkin vitamin ya, contohnya B-kompleks ya, atau mungkin madu ya. Nah ini untuk mensupport supaya kalori kita bertambah, sehingga nanti kita menjadi semakin yakin dengan diri kita bahwa oh ternyata kita ini sudah energik ya, kita sudah bisa melakukan istilahnya mungkin berjalan yang jauh dan seterusnya. Nah akhirnya nanti percaya diri itu juga akan tumbuh. Jadi dari hal-hal kecil itu yang harus kita perhatikan, kita latih ya. Terus seperti itu teman-teman ya. Itu. Nah itu yang kedua ya. Yang kedua, jadi ketika tubuh kurang tenaga ya atau kurang kalori, penuhi saja. Contohnya makan minum cukup, kemudian bisa ditambah dengan contohnya vitamin ya, katakanlah vitamin B-kompleks atau mungkin madu ya, dan seterusnya sesuai dengan istilahnya kebutuhan teman-teman lah, itu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ya, kita sering merasa tidak percaya diri itu karena kita masih ingat trauma masa lalu ya, trauma masa lalu saat kondisi kita lemah ya, saat kondisi kita drop ya. Nah ketika hal itu yang sering muncul, maka supaya trauma itu juga makin menghilang ya, itu harus kita sering melakukan afirmasi, kata-kata positif teman-teman. Jadi untuk menghilangkan trauma ya kita isi dengan hal-hal afirmasi-afirmasi yang sifatnya positif. Nah nanti
rasa-rasa trauma itu ya itu akan terdesak ya, terdesak, akhirnya kita menjadi semakin percaya diri. Nah, afirmasi itu kata-kata biasa ya, tetapi sering kita ucapkan ya. Contohnya misalkan ketika kita mau melakukan apa-apa ya, kita awali dengan saya pasti bisa, itu ya. Saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa ya, saya layak untuk bahagia dan seterusnya. Hal-hal seperti itu jadikanlah nyanyian batin teman-teman ya. Itu dulu saya seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi semakin percaya diri karena pikiran itu bisa dikondisikan atau digiring lewat kata-kata ya. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata yang baik-baik ya, contohnya afirmasi positif ya, pikiran itu mengikuti menjadi positif. Tetapi kalau kita tidak gunakan isi dengan katakanlah itu ya, kata-kata positif ya atau afirmasi positif, nah biasanya pikiran akan mengembara ya, mengembara ke masa lalu, akhirnya ingat trauma ya, ingat hal-hal yang menyedihkan ya, ingat hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dan seterusnya seperti itu ya. Atau mungkin mengembara ke masa yang akan datang, kita menjadi semakin cemas, menjadi semakin takut ya, menjadi semakin tidak berani. Nah, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu saja. Jadi nyanyian batin itu adalah afirmasi positif, teman-teman. Nah, itu silahkan istilahnya dibiasakan. Memang untuk istilahnya merubah mental ya, ini butuh pembiasaan ya, pembiasaan yang istilahnya terus-menerus ya, yang terus-menerus secara kontinu ya, kita repetisi, kita ulang-ulang, nah akhirnya nanti akan membentuk mindset kita ya, mindset pikiran kita, nah akhirnya ya sudah, akhirnya tahu-tahu kita sudah berubah, itu seperti itu, yaitu merubah dari tadinya tidak percaya diri, sudah memiliki keyakinan kita menjadi percaya diri, itu seperti itu. Nah, baik ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat ya, keempat itu kita sering merasa tidak percaya diri ya, karena dari dalam batin diri kita ya, itu kadang kita tidak yakin atau yang muncul ya rasa-rasanya masih takut, itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya dihantui oleh pikiran kita sendiri ketika seperti itu. Nah, ketika kita masih belum yakin ya, maka ya kita latih dengan keberanian ya, dengan keberanian, karena kita masih ada rasa-rasa takut yang cukup dominan, yaitu seperti itu. Nah, maka ketika seperti itu nanti sudah dilatih dengan keberanian dan latihan percaya diri juga ya, latihan percaya diri. Nah, caranya bagaimana supaya kita menjadi yakin dan kita merasa percaya diri atau tidak takut lagi. Nah, ini bisa dengan cara yaitu ini, yakin bahwa Tuhan itu selalu bersama kita. Jadi intinya kita harus lebih mendekatkan diri. Kita lebih mendekatkan diri dan kita selalu sadari bahwa Tuhan selalu bersama kita. Dan faktanya memang juga seperti itu ya, yang namanya manunggaling kawula Gusti itu Tuhan sebenarnya sudah bersama kita ya, kapan saja, di mana saja, itu seperti itu. Cuma yang kenapa kita kelihatannya jauh, itu kesadaran kita sebenarnya yang menjauhkan diri, itu seperti itu. Maka ketika kita selalu ingat, selalu sadar ya, dan paham siapa diri kita, siapa pencipta ya, siapa Tuhan kita, itu pasti kita akan temukan ya bahwa Tuhan selalu bersama kita, yang selalu istilahnya menjaga kita dengan kasih sayangnya. Nah, otomatis kalau sudah kita merasa dekat ya sudah, kita menjadi tidak takut lagi, kita menjadi percaya diri karena kita selalu bersama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Nah, itu caranya bermacam-macam ya, untuk istilahnya kita merasa itu bersama Tuhan. Nah, itu memang harus dengan pemahaman, yaitu
Pertama kita mengenali diri kita sendiri ya, otomatis kalau kita mengenali diri kita sendiri secara mendalam ya, nanti kita akan kenal Tuhan ya teman-teman. Jadi itu seperti itu. Dan mungkin juga kita harus selalu istilahnya bisa kita selalu menyebut Asmaul Husna ya, nama-nama Allah itu juga bisa, selalu berzikir juga bisa. Ini itu pokoknya ada media bagaimana caranya kita merasa menjadi lebih dekat. Itu seperti itu ya. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, kadang kita tidak percaya diri karena secara mental ya maupun secara fisik kita masih sering merasa lemes seperti itu teman-teman, atau mental kita belum kuat ya. Contohnya kita sedang bepergian, nah tiba-tiba merasa seperti tubuh ini ya, tubuh ini menjadi lemes, menjadi tidak bertenaga, itu juga bisa seperti itu. Atau secara mental kita kadang tidak kuat ya, begitu ada ketemu dengan orang lain ya, mungkin kemudian ditanya kenapa kamu sekarang pucat, nah seperti itu saja kadang sudah menjadi down ya, akhirnya kita menjadi lemes. Nah, itu karena memang secara mental itu masih kurang kuat teman-teman ya. Nah maka dari itu ya, itu juga harus disadari itu tandanya kalau kita masih ini memiliki anxiety, itu seperti itu. Jadi kecemasan kita itu masih tinggi ya, itu seperti itu, sehingga mudah diguncang ya, diguncang secara mental oleh situasi yang kita hadapi seperti itu. Nah ini juga perlu dilatih, perlu ditingkatkan, perlu disadari, dan pada akhirnya pasti bisa ya. Jadi seperti kita katakanlah ngomong ya, badai pasti berlalu, itu kalau kita sadari ya, itu sangat memotivasi teman-teman ya. Dulu ketika kita masih merasa takut, merasa ragu-ragu ya, tidak percaya diri, kemudian takut nanti penyakitnya nggak sembuh dan seterusnya ya, saya hanya sering ngomong itu, jadi badai pasti berlalu. Sementara saya mengalami katakanlah gangguan, tidak apa-apa, ini untuk pengalaman, untuk pembelajaran. Nah seperti itu. Nah akhirnya akan lewat juga tuh, seperti itu. Jadi memang segala sesuatu itu memang karena kita sebagai manusia itu memang punya daya ya, punya daya cipta, karsa, rasa. Nah itu ternyata betul. Jadi tinggal kita mengolahnya lah, istilahnya kita mengolah batin kita. Nah itu nanti akan terwujud ketika itu memang kita buktikan ya, kita istilahnya selalu bersemangat, kita selalu yakin, selalu percaya diri, ya sudah nanti akan cepat membaik. Itu seperti itu teman-teman. Nah itu dulu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam gangguan ini akan segera diberi kesembuhan ya, amin Allahumma amin. Itu saja yang saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.